Tidaklah sebuah kaum meninggalkan sebuah nilai yang mulia, kecuali pasti hal yang tercela dan terhina akan menyebar di antara mereka, ngetren di antara mereka. Semakin sebuah kaum anti dalam menikah, semakin merajalela pada mereka, dan semakin diwajarkan perzinahan dan perselingkuhan. Tuh, itu al-jaza min jinsil amal. Fenomena married is scary sedang ramai di kalangan anak muda karena meningkatnya kasus perselingkuhan dan KDRT. Bukan married ini, marriage is scary. Maksudnya gitu, bukan married. Efeknya anak muda jadi menghindari pernikahan dan memilih bobogohan, pacaran. Sebagai tanggapan, ada yang membuat konten untuk memamerkan kebahagiaan bersama pasangan halal, guna melawan stigma negatif tersebut. Bagaimana pandangan Islam tentang fenomena ini? Apakah boleh kita buat edukasi atau konten pamer kemesraan dengan pasangan halal sebagai upaya melawan stigma negatif? Marriage is scary. Apa solusi dari Islam untuk perselingkuhan dan KDRT? Sebagaimana yang selalu kita katakan, nahnu ahlu tauhid insyaallah, nahnu ahlu sunnah insyaallah, nahnu ashab al-mabadi wal usul. Kita adalah ahli tauhid, ahli sunnah. Kita adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai mendasar, idealisme dan usul-usul dalam beragama. Akhirnya membaca fenomena-fenomena yang terjadi, juga kita dengan kacamata itu juga. Nggak lebih. Kenapa terjadi demikian sekarang? Oke, bagaimanapun, ini berangkat dari kekeliruan yang dilakukan oleh para kaum muslimin. Oke? Al-jaza min jinsil amal. Hukuman yang Allah berikan itu sesuai dengan kasus yang terjadi. Oke? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan apabila kalian berbuat buruk, hakikatnya perbuatan buruk itu nih untuk kalian juga nanti keburukannya. Demikian sunnatullah. Kita membaca sunnatullah melihat itu begini. Karena kita orang-orang usul ya, orang-orang akidah ya. Kita membaca sunnatullah itu bahwa apapun yang terjadi hakikatnya, ma nazalat musibatun qattu illa bidzamb wa ma rufi'at illa bitaubah. Tidaklah musibah apapun terjadi kecuali pasti berangkat dari dosa. Tidaklah terhenti musibah tersebut kecuali dengan taubat. Itu hukum alam, Terjadi sekarang musibah pada kita di mana manusia semakin jauh dari pernikahan dan bahkan membenci pernikahan. Iya enggak? Dan semakin itu musibah. Pasti karena dosa kita itu. Something wrong. Iya gak? Dan sunnatullah nih. Ma taraka qaumun fadilatan illa fashat fihim radhilah. Ma taraka qaumun fadilah illa fashat fihim radhilah. Tidaklah sebuah kaum meninggalkan sebuah nilai yang mulia kecuali pasti hal yang tercela dan terhina akan menyebar di antara mereka, ngetren di antara mereka. Tidaklah sebuah kaum meninggalkan sesuatu yang merupakan sebuah kemuliaan, fadilah, kecuali pasti nanti akan menyebar pada mereka nilai hal-hal yang sifatnya tercela, terhina, kekejian. Sebagaimana sebuah kaum meninggalkan bid'ah, pasti Allah meninggalkan sunnah, Allah hidupkan bid'ah pada mereka. Begitu kan? Mataraka qaumun bid'atan illa wa tidaklah sebuah kaum mataraka qaumun sunnatan illa tidaklah sebuah kaum meninggalkan sunnah kecuali pasti akhirnya muncul bid'ah. Demikian udah sunnatullah tuh begitu. Sunnatullah begitu. Ingat gak kita di zaman-zaman mungkin yang tahun 70, 80, 90 kita belum kenal tahnik dulu. Padahal itu sunnah. Tahnik. Cuma bayi lahir, kunyahin korma, masukin. Dulu kita nggak kenal itu. Asing itu pada kaum muslimin. Kenapa? Karena yang kita hidupkan yang bid'ah. Kalau bayi lahir kita teriakin, kita ajanin. Bayi-bayi ntar ngambil wudhu lagi dia bisa aja. Akhirnya yang sunnah emang hilang.
Tahun 80, 90 itu aneh. Pakai jilbab tuh orang aneh. Ih, kok pakai jilbab aneh dulu tuh aneh. Kita masih mengalami itu. Masih kecil kita ngalamin. Aneh orang pakai jilbab aneh. Padahal itu syariat. Kenapa hilang nilai-nilai syariat tersebut? Karena pelanggaran yang umum terjadi. Sehingga semakin hilang apa yang memang disyariatkan. Demikian pernikahan. Oke? Semakin sebuah kaum anti dalam menikah, semakin merajalela pada mereka, dan semakin diwajarkan, perzinahan dan perselingkuhan. Tuh, itu al-jaza min jinsil amal. Dan fungsi sunnah, by the way nih, fungsi sunnah pada kita tuh itu, fungsi amalan sunnah itu buat benteng yang melindungi yang wajib. Atau melindungi sesuatu yang lebih mulia lah katakan. Fungsi sunnah itu. Orang kalau rajin qobliyah ba'diyah, insya Allah sholat wajibnya on time. Bagus, optimal. Orang kalau rajin puasa Senin Kemis, insya Allah Ramadannya cakep. Tapi kalau qobliyah ba'diyah, tahajud, duhanya kagak. Waduh, lohornya 2:30 itu. Dikit lagi mungkin gak lohor. Tuh. Paham gak? Fungsi sunnah untuk memaintain, menjaga, kayak kulit buat buah. Kalau dikupas nih kulit, buah busuk gak lama. Itu sunnah. Demikian mungkin pernikahan. Kita ini kaum yang menghinakan dan mencela, mendiskreditkan syariat poligami. No. Padahal poligami kita terima sama-sama bahwasanya itu syariat Islam gimana pun. Tapi Muslim sendiri mendiskreditkan, mencela, bahkan membuat istilah-istilah untuk mereka yang mempraktekkan hal tersebut. Wanita yang berani menikah dengan lelaki yang udah punya istri dibilang pelakor. No. Yang bilangnya Muslim. Yang bikin kontennya Muslim. Padahal di syariat boleh toh menikah. Ya, poligami yang sunnah ini ditinggalkan. Tuh, lama-lama yang emang nikahnya juga kalaupun one by one, tuh, paham gak? Paham gak? Nikahnya juga lama-lama akhirnya ditinggalin. Karena udah gak ada bentengnya lagi, paham gak? Semakin diwajib. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Ibnu Umar itu yang pernah kita bawakan di khutbah. Ya ma'syarul muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai sekalian kaum muhajirin, awas ada 5 hal apabila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai ini menimpa kalian. Tuh Rasul menyebutkan 5 kekeliruan yang terjadi yang akan menimbulkan 5 fenomena alam. Tuh, pada lingkungan sosial atau pada alam semesta. 5 kekeliruan dan dosa yang dilakukan muslim, yang itu akan menimbulkan nanti 5 masalah yang sifatnya fenomena sosial, fenomena alam gitu. Yang berkaitan dengan kekeliruan yang dilakukan. Itu tadi al-jaza min jinsil amal tadi. Di antara 5 hal itu Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhaharat fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashat fihim al-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhin madaw." Tidaklah sebuah kaum melakukan, tidaklah sebuah kaum mulai giat melakukan perbuatan keji. Sehingga tak malu lagi mereka melakukan itu. Tuh lihat. Mereka umumkan kekejiannya, kedekatan dengan lawan jenis. Dan mereka umumkan di medsos, di mana ini itu. Tuh. Okay? Kecuali pasti akan menyebar pada mereka. Penyakit-penyakit yang mewabah. Kalaupun disebut ta'un, tapi maksud ta'un ini lepra. Tapi maksudnya adalah penyakit apapun yang mewabah kelak. Yang sifatnya nanti epidemik. Dan penyakit-penyakit yang dulu tak dikenal oleh kaum-kaum sebelum mereka. Tuh. Jadi kenapa? Kok ada mulai kaum yang menyerukan kepada antipati dengan pernikahan? Karena ketika dimulai dengan memusuhi praktek poligaminya, lama-lama praktek pernikahannya pun akan mulai dimusuhi. Itu yang terjadi. Itu fungsi sunnah. Untuk menjaga apa yang di belakangnya yang lebih wajib. Yang lebih utama. Faham kalian sunnatullah ini? Kita ini orang usul. Kita ini ahlul mabadi, ahlul usul. Jadi ngelihat apa-apa pakai kacamata itu. Paham? Akhirnya ada yang membuat konten untuk memamerkan kebahagiaan bersama. Nggak boleh juga. Kalaupun tujuannya baik ya. Nih kaidah di kita. Al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Tujuan nggak jadi
membuat kita menjustifikasi semua cara demi tujuan itu. Enggak begitu. Tidak menghalalkan cara. Beda buat kafir. Tujuan buat mereka itu menghalalkan segala cara. Di kita enggak begitu. Salah-salah. Dan hakikatnya membuat konten, oh ini medsosan ya. Medsosan. Dari medsosnya sendiri udah salah. Apalagi medsosnya juga kemudian membuat konten demikian, kemesraan bersama pasangan halal. Itu nambah salah dan salah dan salah lagi. Medsos nih sama kita nih, para ahli tauhid, itu benar-benar mental. Itu kontradiksi. Medsos itu. Tentunya kalian paham maknanya ya, medsos kalau digunakan untuk yang positif ya positif. Tapi kita sama-sama paham maksud makna medsos, penggunaan medsos kemana yang kita ingkarin ya. Paham? Kita ini ahli tauhid. Fokus ibadah kita, core-nya adalah mengikhlaskan semua effort kita dalam kehidupan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita ahli tauhid. Oke? Adapun para ahli medsos, al-madasis, ubad, para hamba medsos nih, maka pusat core mereka adalah apapun yang mereka lakukan demi ridho dan perhatian makhluk. Supaya mengikuti kontennya, itu kan. Kita dengan para hamba medsos nih mental dari awal, dari dasarnya. Beda kita effort, usaha apapun lagi ngejar cerita ridho Allah. Apa urusannya kita sama ridho makhluk dan perhatian makhluk. Sebisa mungkin kita menghindari diri kita dari mencari perhatian makhluk. Orang bikin konten, yang dicari perhatian siapa? Bikin konten mau nyari perhatian siapa loh? Tuh dari awalnya aja udah mental kita nih. Dari idealisme awalnya aja udah mental. Medsosnya mah pada dasarnya pisau, ya bisa dipakai ngiris bawang, mubah. Bisa dipakai ngiris-ngiris anak orang juga. Haram. Bukan haram pada zatnya, hakikatnya. Cuman kita tahu apa yang kaum muslimin gunakan, untuk apa kaum muslimin menggunakan medsos gitu kan. Sepenting itu perhatian followers, para makhluk ini di hati mereka sepenting itu. Kita punya sahabat-sahabat yang begitu, wah, sampai kalau duduk sama dia nggak pernah ngobrol. Yang dia lihat adalah mau berjam-jam duduk sama kita nggak kayak kita nggak ada. Dan yang mempengaruhi moodnya seharian adalah apa yang terjadi di kontennya. Kalau orang memujinya happy dia seharian. Kalau orang mencelanya begitu tuh mukanya. Allah yang pengaruhi hatinya udah apa yang jadi reaksi makhluk terhadap konten yang dia bikin. Tuh nge-medsosnya aja udah salah nih. Kalau untuk ini ya. Yang kedua kemudian medsosnya menyebarkan kedekatan dan kemesraan bersama pasangan. Kalaupun pasangan halal. Salah juga emang boleh. Fatihah jadinya. Membongkar hal-hal yang sifatnya harusnya jangan dibongkar di umum. Gak boleh. Bertentangan aja, jangan ngomong demi menyelamatkan nilai-nilai Islam. Enggak, kalau lagi melakukan maksiat, cuman beda maksiat aja. Beda pilih maksiat aja. Yang satu menyeru untuk nggak usah nikah, kita pacaran aja. Yang satu menyeru, yuk kita nikah, tapi kita umumkan biar orang-orang melihat kemesraan kita. Sama, udah nggak usah nyalahin yang lain. Itu sama-sama, cuman beda pilihan dosa doang. Dua-duanya salah. Terus sekarang lihat medsos, benar-benar ya Allah, wanita yang katanya bercadar, ketakwaan kepada Allah, oke? Katanya bercadar nih, supaya nggak dilihat orang fitnahin itu. Tapi di waktu yang sama dia bermedsos, kemudian dia ngupload fotonya supaya dilihat-lihat orang di medsos. Lah katanya lu bercadar, gimana sih? Bercadar nih supaya nggak kelihatan sama orang kan? Iya nggak? Tapi kalau udah bercadar, terus dinaik-naikin di medsos, biar apa? Biar dilihat orang, gimana sih? Lihat, orang yang gak berada di atas tauhid, di atas sunnah yang hak, di atas ilmu, sikapnya kontradiksi. Sikapnya gak nyambung. Demikian juga para ahli bid'ah. Sikapnya gak nyambung. Mesti kontradiktif deh. Karena gak berada di atas kaidah-kaidah yang hak. Yang datang dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekeliruan demi kekeliruan akhirnya. Berangkat dari apa? Karena berangkat dari tidak adanya ilmu. Nah,
Kemudian perkara yang terjadi di dalam pemerintah, ada perselingkuhan, kemudian ada KDRT. Nah ini juga kita, then again, lagi-lagi. Kita orang-orang tauhid, orang-orang usul, ashab al-mabadi. Kita orang-orang yang berangkat dari mabadi. Dari nilai-nilai mendasar yang jadi idealisme kita, usul kita. Melihat kejadian-kejadian yang terjadi, juga dengan kacamata itu. Pernikahan-pernikahan yang terjadi sekarang nih, kering dari nilai tauhid, nilai akidah. Kalaupun mungkin yang menikah adalah dua orang yang katanya dua-duanya ngaji. Tapi pernikahan yang terjadi ini hanya sebatas apa? Hanya sebatas akad-akad transaksional. Tuh, begitu. Oke, dengan menikah ini I am yours and you are mine. Dengan ini aku adalah milikmu dan kau adalah milikku. Tuh, begitu lihat. Ini ikatan transaksional dong. Adapun ahli tauhid, yang jelas ahlu sunnah. Dengan pernikahan ini ibadah kita. Nggak pakai I am yours. Nah. Tapi we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kita nih milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan melakukan kewajibanku kepadamu. Bukan karena aku milikmu, bukan. Tapi sebagai bentuk penghambaan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan memenuhi hak-hakmu, nafkahmu, pelayanan terhadapmu, istri kepada suami. Aku akan penuhi. Bukan karena aku milikmu, tapi karena aku hamba Allah dan ini bentuk penghambaan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kalau nikah berangkat dari akidah, nah dari tauhid begitu. Sehingga ketika di dalam perjalanan terjadi kekurangan yang ada pada pasangan, dia lebih bersabar. Sabar. Kenapa? Ganjarannya surga nih, emang mesti ada susahnya. Ngadepin pasangan mesti, iya kan ganjarannya surga, kita ngejar surga kan. Apalagi bagi para wanita. Shortcut ke surga mereka adalah mengejar ridho suami. Nah suami ada kurang-kurangnya, sabar ganjarannya surga. Kalau gampang ganjarannya ini kipas angin jal. Sama mangkok selosin. Ini cerita ngejar surga terus lu mau gampang. Ada kurangnya suami kita. Ada kurangnya juga istri kita. Kita lebih bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena toh memang ini adalah bentuk penghambaan diriku kepada Allah. Wajarlah aku diuji dalam prosesnya. Tuh. Ini sekarang yang ngaji lagi, lihat. Pengajiannya jauh sih dari nilai tauhid, nilai akidah sekarang yang ada. Dai kalau mau populer, ya hindari deh tuh. Hindari pembahasan akidah, hindari pembahasan penyimpangan, hindari memperingatkan orang dan kelompok yang menyimpang. Tuh, begitu kan? Populer dia. Bahas aja fikih rumah tangga. Fikihnya doang lagi teknis. Enggak dari tauhid dan akidahnya. Tuh. Iya gak? Bahas adab-adab yang kira-kira kita sama ahli bidah juga sama gitu loh. Birrul walidain. Bener gak? Bener. Cuman kita sama ahli bidah sebelah situ gak beda jal. Hindari pembahasan-pembahasan yang akhirnya kita mesti mengingkari kelompok yang menyimpang. Tuh. Ngetop udah lu. No bekal no. Kalau mau ngetop. Hindarin pembahasan akidah. Hindarin memperingatkan penyimpangan orang yang menyimpang kelompok yang hindarin pembahasan itu. Kalau mau ngetop. Kalau mau followers banyak. Akhirnya orang-orang yang katanya udah ngaji juga, ketika mereka menikah, mereka nggak dapat nih, siraman-siraman hal-hal nilai-nilai yang sifatnya tauhid dan akidah untuk ibadah yang mereka lakukan ini, gitu. Hanya sebagai yang di fikih rumah tangga bicara teknis. Bicara teknis. Atau bicara siroh. Bagaimana Rasul memuliakan istrinya, ya salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, giliran Rasul yang tegas-tegasnya sama istrinya sampai memukul dadanya Aisyah, dia nggak sebutin tuh sebelah situ. Dia nggak. Giliran Asma binti Abdillah pergi keluar nyari ngarit, bahasa kita mah, nyari rumput buat ternaknya Zubair, suaminya, dan nyuci kudanya atau ontanya Zubair. Tuh, ada nggak bini sekarang nyuciin motor sama mobil suami, ada nggak? Itu mah gak disampein sama tuh Ustadz. Gak bakal. Kenapa? Bertentangan dengan keinginan pasar. Gak bakal disampein. Ummul Mukminin Aisyah digebuk dadanya sama Rasulullah SAW. Dang! Gitu. Disampein? Enggak. Kenapa? Bertentangan nanti dengan keinginan pasar. Bahkan yang udah ngaji katanya. Akhirnya nikahnya juga gak dapet nih sebelah sini. Mindset akidahnya, tauhidnya ini gak dapet.
Ingat, kita menikah ini penghambaan diri kita kepada Allah. Bukan akad transaksional yang dengan itu kita saling memiliki dan saling mengunci, mengikat satu sama lain. Enggak. Sisanya baru hak dan tanggung jawab yang kemudian sabar menghadapi kekurangan pasangan. Udah, karena toh ini ibadah. Tuh, gitu kan. Semua permasalahan rumah tangga yang terjadi di situ. Semua permasalahan rumah tangga yang terjadi di situ. Salah satu pihak ternyata menuntut sesuatu padahal bukan hak dia, gitu. Atau salah satu pihak meninggalkan sesuatu padahal itu kewajiban dia, harusnya dia beresin. Tuh, mesti itu deh permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tuh itu. Mesti itu udah. Coba setelah bertauhid, akidah, pelajari batasan hak-hak dan tanggung jawab, sisanya sabar menghadapi kekurangan pasangan. Kembali kepada nilai-nilai Islam, loyal kepada nilai-nilai yang datang dari Islam, kalaupun mesti mungkin bertentangan dengan apa yang umum berjalan pada masyarakat. Lihat. Ini yang terjadi. Sekali lagi ketika jauh dakwah yang katanya dakwah sunnah yang memang terkenal dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai akidah, tauhid kencang itu, memperingatkan dari penyimpangan, makin jauh dari nilai itu. Hanya seruan-seruan kepada nilai-nilai yang sifatnya umum aja, yang kira-kira nggak ada gesekan. Perkara-perkara yang telah menjadi titik kesepakatan antara kita dengan ahli bid'ah, adab dan lain-lain. Nggak ada lagi. Karena loyalitasnya juga kepada nilai-nilai yang islami yang datang dari sunnah Rasulullah SAW hilang. Lihat kaum muslimin, kalaupun mereka ngaji, makin mereka tetap mereka anti kepada praktek poligami. Muslim nih berkata, lu mau makan kambing? Beli sate aja, ngapain miara kambing? Sampai begitu jalan. Muslim yang ngomong, lidahnya bersyahadat. Dia berkata, ente mau makan kambing? Kenapa nggak beli sate biar cepet? Kenapa pakai miara kambing? Paham nggak? Ini zaman fitnah, luar biasa fitnah. Hampir benar kalau dimutlakkan. Oke? Laki cuma 2. Kalau benar dia berani, nikah lagi, dia gentle. Kalau dia nggak benar, dia jajan biar cepet. Cuma 2. Hampir benar tuh kaidah. Hampir benar. Kenapa? Saking meratanya fitnah di zaman ini. Hampir benar dimutlakkan kaidah itu. Bukan gak ada ya. Lelaki-lelaki yang alhamdulillah terselamatkan dari hal tersebut. Kok bisa pernikahan yang merupakan setengah dari agama ini dibilang sesuatu yang menakutkan? Itu ketika kita sendiri meninggalkan nilai-nilai yang sifatnya menjaga nilai-nilai yang inti. Kenapa disyariatkan memang poligami? Supaya nggak semakin diwajarkan perselingkuhan, semakin diwajarkan zina dan lain-lain. Ketika poligami ditinggalkan, didiskreditkan, dihina, dan menghina salah satu bentuk syariat Allah, itu kekufuran loh. Kalaupun kau mengimani syariat yang lain, tapi kau menghina, membenci salah satu bentuk syariat Allah, itu kufur. Bisa membatalkan keislamanmu. Itunya dicela. Akhirnya nikahnya kalaupun one by one, mulai digoyang oleh orang-orang kafir. Perpanjangan tangan syaitan untuk merusak agama dan merusak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hukum alam. Itu sunnatullah. Tidaklah fenomena-fenomena demikian terjadi kecuali berangkat dari kekeliruan yang terjadi pada kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Marriage is ajib. Jangan scary. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.